kunjungan delegasi Uni Eropa ke Kota Madiun. Wali Kota sambut tim verifikator Proklim Lestari. Goes Wali Kota tinjau fasilitas umum hingga giat yoga bersama Kepala OPD Pemkot Madiun. Pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya bisa kembali menemani Anda dalam Madiun This Week. Dengan sajian informasi menarik tentang Kota Pendekar selama sepekan terakhir, Madiun This Week dapat Anda simak di fanpage dan YouTube pemerintah Kota Madiun serta Madiun Today. Selain itu juga bisa Anda simak di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Bersama saya Amanda, inilah Madiun This Week selengkapnya. Wali Kota Madiun Dr. Maidi menerima kunjungan delegasi Uni Eropa. Komandan Lanut Iswahyudi, Panitia Piala Menpora 2025, serta Komisi 4 DPR RI. Dalam berbagai pertemuan tersebut, Wali Kota memaparkan program unggulan Kota Madiun, mulai dari ketahanan pangan, pengelolaan sampah, pembinaan olahraga usia dini, hingga penguatan industri dan pertanian, sekaligus menegaskan komitmen menuju Madiun mendunia. Wali Kota Madiun Dr. Maidi menerima kunjungan tim delegasi Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam beserta perwakilan kedutaan besar negara-negara anggota Uni Eropa dalam rangka field visit untuk proyek Asia Low Carbon Rise. Pertemuan berlangsung di Aston Hotel, Senin 30 Juni malam. Dalam pertemuan itu, Wali Kota Maidi memanfaatkan momentum untuk memaparkan berbagai program pemerintah Kota Madiun yang berkaitan dengan ketahanan pangan dan pengolahan sampah. Menurutnya, sebagai kota yang sudah mendunia, Kota Madiun patut menunjukkan program-program unggulannya ke mata dunia. Salah satu program unggulan di bidang ketahanan pangan adalah ajakan kepada seluruh pegawai Pemkot Madiun untuk menanam cabai, terong, dan tomat di kantor masing-masing, dengan ketentuan setiap orang menanam 2 jenis tanaman. Program ini juga digalakan di lingkungan sekolah serta masyarakat umum untuk meningkatkan kemandirian pangan. Sementara di bidang pengelolaan sampah, Wali Kota Maidi memaparkan inovasi penyulapan tempat pembuangan akhir atau TPA Winongo menjadi taman wisata buah berbentuk piramida yang kini menjadi daya tarik baru sekaligus contoh pengelolaan sampah yang ramah lingkungan. Para delegasi Uni Eropa memberikan apresiasi tinggi terhadap langkah-langkah inovatif yang telah dilakukan oleh Pemkot Madiun dalam menjaga ketahanan pangan dan mengelola sampah secara berkelanjutan. Kunjungan ini diharapkan membuka peluang kerjasama lebih lanjut dalam mendukung program ramah lingkungan dan rendah emisi karbon. Semua pengalaman kita sampaikan dan beliau mengapresiasi bahwa kota ini sudah mendunia. Mendunianya itu salah satu karbon itu harus turun. Program kita kan gitu. Dia kesini itu semua kehidupan tanaman itu karbon harus turun. Kota kita sudah mulai penanaman, oksigennya harus naik, suhunya harus turun, dan polusi harus dikurangi. Dia ke sini, dan kota ini sudah mulai menjalankan itu. Termasuk sampah sudah teratasi dan sebagainya. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Program ketahanan pangan dan pengelolaan sampah yang dijalankan pemerintah Kota Madiun menarik perhatian delegasi Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam. Dalam kunjungan mereka ke Kota Madiun pada hari Senin 30 Juni, para perwakilan kedutaan besar negara-negara Uni Eropa menyampaikan apresiasi atas inovasi yang dinilai relevan dengan tantangan lingkungan dan urbanisasi di Pulau Jawa. Salah satu apresiasi disampaikan langsung oleh H.A. Denis Chaibi, Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia. Dirinya menyebut bahwa seluruh duta besar sangat terkesan dengan pemaparan Wali Kota Madiun Dr. Maidi, terutama mengingat padatnya populasi Pulau Jawa yang turut berpengaruh terhadap persoalan sampah dan keterbatasan lahan. Not only me but all the ambassadors are very impressed with the presentation. Because we know, and we were discussing with Thibault, we know that there's a high density of people in Java, a very high density, 100 million people, 125 million, I mean, big density. So when you have a high density of people, you have a high density of waste, and not a lot of territory. So the fact that the mayor tackled landfill in a way that minimizes the impact on the food security is very important.
because it is a very big challenge for Java in general, and the fact that he tackled it is a very inspiring lesson for everyone. Senada dengan itu, Peter Filbert, Executive Director Preferred by Nature, juga mengungkapkan kesannya terhadap Kota Madiun sejak pertama kali tiba. Filbert menambahkan bahwa Kota Madiun memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi daerah yang maju dan bahkan bisa menjadi pusat bagi pengembangan program-program berbasis lingkungan dan ketahanan pangan. When I heard the speech of the mayor, I understood why, the history behind it. That was sounds like a very impressive turnaround in a very short time from a city that nobody really liked to a very beautiful. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Pemerintah Kota Madiun menerima kunjungan kehormatan dari Komandan Pangkalan Udara atau Danlanut Iswahyudi, Marsma TNI Muhtadi Anjar Legawa MS Mhan, Rabu 2 Juli 2025. Kunjungan ini menjadi momentum penting dalam mempererat silaturahmi antara Pemkot Madiun dan TNI Angkatan Udara. Pertemuan yang berlangsung di Balai Kota Madiun disambut langsung oleh Wali Kota Madiun Dr. Maidi, didampingi Wakil Wali Kota F. Bagus Panuntun dan Sekretaris Daerah Suko Dwi Handiarto. Dalam suasana hangat dan penuh keakraban, serta membangun potensi kerjasama lintas sektor antara pemerintah daerah dan institusi militer. Wali Kota Dr. Maidi mengapresiasi atas kunjungan Danlanut Iswahyudi dalam melakukan kolaborasi untuk membantu proses keamanan menuju Madiun mendunia. Lebih lanjut, Wali Kota memaparkan perkembangan pembangunan di Kota Madiun, mulai dari penataan kota sampai pengelolaan masalah menjadi potensi wisata, hingga program-program yang menguntungkan masyarakat secara langsung. Oleh karena itu, Dr. Maidi menegaskan menjaga kondusivitas dan keharmonisan antara masyarakat dan institusi militer sebagai kunci keberhasilan pembangunan yang berkelanjutan. Sementara itu, Komandan Lanut Iswahyudi, Marsma TNI Muhtadi Anjar Legawa MS Mhan juga memberikan apresiasi terhadap Wali Kota Madiun Dr. Maidi atas keberhasilannya dalam membangun kota menjadi istimewa. Pertemuan ditutup dengan penyerahan cenderamata sebagai simbol komitmen untuk terus bersinergi demi kemajuan bersama. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Wali Kota Madiun Dr. Maidi menerima audiensi panitia pelaksana turnamen sepak bola Piala Menpora 2025 di Balai Kota Madiun, Rabu 2 Juli 2025. Audiensi ini merupakan bagian dari rangkaian persiapan pelaksanaan kompetisi usia dini tingkat nasional. Hadir pula dalam pertemuan Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga atau Disbud Parpora Agus Purwowidakdo. Audiensi ini digelar sebagai upaya koordinasi sekaligus permohonan dukungan terhadap pelaksanaan turnamen yang dijadwalkan berlangsung pada akhir Juli mendatang. Ketua Panitia Piala Menpora Zona Madiun, Adi, menyampaikan bahwa turnamen akan mempertandingkan dua kelompok usia, yakni U12 dan U15, yang mana masing-masing kategori akan diikuti oleh 16 tim sekarisidenan Madiun. Wali Kota Madiun Dr. Maidi menyambut baik pelaksanaan turnamen ini. Orang nomor 1 di Kota Pendekar ini menilai turnamen ini merupakan langkah positif dalam menjaring bibit-bibit unggul di dunia sepak bola. Dengan masuknya Kota Madiun sebagai salah satu dari 10 titik pelaksanaan Piala Menpora 2025, diharapkan menjadi momentum penting untuk meningkatkan prestasi olahraga sepak bola di daerah. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Pemerintah Kota Madiun terus berupaya memperkuat sektor industri dan pertanian melalui kerjasama lintas sektor. Komitmen kembali dilakukan Wali Kota Madiun saat menerima kunjungan kerja spesifik Komisi 4 DPR RI di pabrik gula Rejo Agung Baru, Kamis 3 Juli, dalam rangka masa sidang tahun 2024-2025. Dalam kunjungan tersebut, Wali Kota Dr. Maidi menjadi dukungan penting, menyampaikan bahwa sinergi berkelanjutan dengan langkah strategis yang telah dilakukan untuk mendukung ketahanan pangan dan pengembangan industri lokal. Dr. Maidi juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan pelaku usaha untuk mewujudkan sistem yang berkelanjutan dan inovatif. Komisi 4 memberikan tanggapan positif serta sejumlah saran konstruktif bagi kemajuan Kota Madiun. Kegiatan diakhiri dengan penyerahan plakat secara simbolis sebagai bentuk sinergi antara legislatif, pemerintah kota, dan PG Rejo Agung Baru dilanjutkan dengan survei lapangan. Banyak apresiasi dan
banyak tadi kepala daerahnya direkom suruh ke sini yang belum ada masalah sampah, masalah apa itu kepala daerah direkom ke Madiun. Pak Wali nanti bisa menerima oke. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Wali Kota Madiun Dr. Maidi menegaskan pentingnya disiplin dan tanggung jawab ASN dalam apel dan Monef DLH, serta menyoroti upaya lingkungan saat menyambut tim verifikator Proklim Lestari. Inovasi TPA Winongo menjadi piramida kebun buah pun diperkenalkan, sebagai bukti nyata komitmen Kota Madiun dalam menciptakan kota inovatif dengan mengedepankan prinsip keberlanjutan lingkungan. Wali Kota Madiun Dr. Maidi memimpin apel bersama pejabat aparatur sipil negara atau ASN struktural di lingkungan pemerintah Kota Madiun yang digelar di kawasan Ngerawabening pada Senin 30 Juni. Kegiatan ini menjadi momen penting untuk memperkuat kedisiplinan sekaligus mengevaluasi kinerja ASN. Dalam sambutannya, Dr. Maidi menegaskan bahwa disiplin adalah pondasi keberhasilan dalam menjalankan tugas, khususnya bagi pejabat ASN sebagai ujung tombak pelayanan publik. Selain menekankan disiplin, orang nomor 1 di Kota Madiun itu juga mengingatkan pentingnya evaluasi yang dilakukan secara rutin untuk memastikan program-program pemerintah berjalan tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ia meminta seluruh pejabat ASN terus meningkatkan kinerja, profesionalisme, dan juga komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik. Apel ini diharapkan dapat memotivasi pejabat ASN untuk bekerja lebih optimal demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang semakin berkualitas di Kota Madiun. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Wali Kota Madiun Dr. Maidi bersama jajaran menyambut langsung kedatangan tim verifikator program Kampung Iklim atau Proklim Lestari tahun 2025 pada Rabu malam 2 Juli di Balai Kota Madiun. Kegiatan ini turut dihadiri Ketua Tim Verifikator Proklim, pejabat daerah, serta segenap tamu undangan. Dalam sambutannya, Dr. Maidi menyoroti tantangan perubahan iklim yang semakin nyata. Menurutnya, saat ini dunia sedang menghadapi krisis iklim. Bumi semakin panas, sampah semakin menumpuk, air semakin kotor, dan banjir selalu mengintai kota. Maka dari itu, perlu adanya perjuangan agar suhu kota ini menurun, oksigen meningkat, dan Madiun menjadi kota hijau. Pada kegiatan tersebut, orang nomor 1 di Kota Madiun juga memaparkan berbagai capaian pembangunan dan inovasi kota, terutama di bidang lingkungan, penataan ruang terbuka hijau, dan pengelolaan sampah. Ketua Tim Verifikator Proklim Lestari mengapresiasi berbagai inovasi yang dilakukan Kota Madiun, terutama dalam pengelolaan lingkungan dan upaya pengembangan kawasan hijau yang terintegrasi dengan edukasi dan pariwisata. Selain memaparkan capaian pembangunan kota, pada akhir acara, Wali Kota Madiun juga mengajak Tim Verifikator Proklim Lestari dan segenap undangan untuk menikmati suasana Pahlawan Street Center, salah satu ikon wisata Kota Madiun yang memadukan ruang terbuka, fasilitas publik, dan miniatur bangunan khas dari 6 negara berbeda. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Komitmen pemerintah Kota Madiun dalam mendukung program Kampung Iklim atau Proklim terus ditunjukkan secara nyata. Kamis 3 Juli 2025, Wali Kota Madiun Dr. Maidi mengajak langsung tim verifikasi Proklim Lestari dari Kementerian Lingkungan Hidup atau KLH meninjau TPA Winongo sebagai salah satu titik utama konsep pengembangan lingkungan berkelanjutan di Kota Madiun. Dalam kesempatan itu, Dr. Maidi memperkenalkan rencana pembangunan ikon baru di kawasan TPA, yakni piramida kebun buah. Konsep ini menjadi bagian dari inovasi pemanfaatan lahan bekas pembuangan sampah menjadi ruang edukatif dan produktif berbasis lingkungan. Ia menambahkan bahwa Kota Madiun saat ini menjadi satu-satunya kota dengan proklim terbanyak dan terbaik. Oleh karena itu, peninjauan langsung sangat penting untuk menyelaraskan rencana pembangunan dengan prinsip-prinsip keberlanjutan lingkungan. Menariknya, dalam peninjauan tersebut, orang nomor 1 di Kota Pendekar itu turut mengajak tim verifikasi proklim berkeliling area TPA menggunakan kendaraan jeep agar dapat melihat secara menyeluruh kondisi lapangan serta titik-titik yang telah dirancang. Pemerintah Kota Madiun terus mendorong pengembangan kawasan-kawasan berbasis lingkungan hidup yang tidak hanya bermanfaat ekologis, namun juga memiliki nilai sosial dan ekonomi bagi masyarakat sekitar. Pembangunan piramida kebun buah di TPA Winongo diharapkan menjadi bukti nyata sinergi antara inovasi daerah dan dukungan kebijakan nasional. Madiun satu-satunya kota yang
untuk menuju kota proklim terbanyak terbaik. Maka dicek lapangan dan saya bawa ke sini konsepnya untuk proklim Kota Madiun ini tempatnya ada di sini. Maka saya ajak ke sini, perencanaannya dia biar tahu. Kalau nanti perencanaannya tahu kan, dia ke tahun depan insya Allah saya ajak ke sini yang sudah jadi. Ini rencananya, nanti jadinya itu. Nanti insya Allah akan cepat. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Wali Kota Madiun Dr. Maidi terus aktif turun ke lapangan, mulai dari goes sekaligus membuka perkemahan wirakarya, menggelar yoga bersama OPD, hingga tekankan pentingnya kesehatan dan tanggung jawab demi mewujudkan pelayanan publik yang optimal dan pembangunan kota yang berkelanjutan. Wali Kota Dr. Maidi bersama Wakil Wali Kota F. Bagus Panuntun kembali melaksanakan bersepeda hingga melakukan sidak lapangan terhadap fasilitas yang kurang terawat. Rute dimulai dari pusat kota hingga titik-titik fasilitas yang memerlukan perhatian khusus. Usai kegiatan tersebut, Dr. Maidi melanjutkan agenda dengan menghadiri upacara pembukaan Perkemahan Wirakarya Jawa Timur 2025 yang digelar oleh Kuartir Cabang atau Kuarcap Gerakan Pramuka Kota Madiun, Senin 30 Juni. Kegiatan perkemahan ini diikuti oleh anggota pramuka golongan penegak dan pandega dari berbagai wilayah dengan semangat kebersamaan serta dedikasi terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan. Upacara pembukaan berlangsung dengan hikmat dan penuh semangat. Seluruh peserta hadir dengan mengenakan seragam pramuka lengkap, mencerminkan kedisiplinan dan kekompakan yang menjadi ciri khas pramuka. Dalam sambutannya, Wali Kota Dr. Maidi secara resmi membuka Perkemahan Wirakarya yang berlangsung hingga tanggal 11 Juli 2025. Dr. Maidi menyampaikan apresiasi terhadap peran aktif pramuka, khususnya mendukung program Rumah Tidak Layak Huni atau RTLH ini, bukti nyata pemerintah kota dalam menyejahterakan masyarakat. Wali Kota Madiun mendorong agar kegiatan kepramukaan tidak hanya bersifat formalitas, tetapi juga membawa dampak nyata bagi masyarakat. Sebagai tanda dimulainya kegiatan, dilakukan penyerahan simbolis peralatan pembangunan kepada peserta. Perkemahan ini bertujuan renovasi rumah warga melalui peletakan bahan bangunan secara langsung. Kegiatan ditutup dengan Mars Pramuka serta ramah tamah bersama masyarakat setempat. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Wali Kota Madiun Dr. Maidi kembali menggelar kegiatan olahraga yoga bersama Sanggar Ciptoning Sehat di kawasan Rawa Bening Edupak pada hari Kamis 3 Juli pagi. Kegiatan ini diikuti oleh sejumlah kepala organisasi perangkat daerah. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota menekankan pentingnya menjaga kesehatan fisik dan mental, salah satunya melalui olahraga seperti yoga. Tidak hanya itu, Dr. Maidi juga berbagi tips menjaga kesehatan tubuh. Usai berolahraga di lokasi yang sama, kegiatan berlanjut dengan rapat dinas bersama para kepala OPD. Dalam arahannya, Wali Kota menekankan pentingnya tanggung jawab dan komitmen terhadap program kerja. Dr. Maidi juga menyampaikan bahwa Kota Madiun saat ini telah menjadi sorotan berkat penataan kota dan kebersihannya. Untuk itu, setiap perangkat daerah diminta memiliki kelebihan dan karakter yang kuat dalam bekerja serta mengingatkan untuk terjun langsung ke lapangan. Dengan semangat sehat jasmani dan komitmen terhadap tanggung jawab, pemerintah Kota Madiun terus memperkuat sinergi antar OPD demi mewujudkan pelayanan publik yang optimal dan pembangunan kota yang berkelanjutan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Sejumlah informasi menarik lain sudah kami siapkan untuk Anda yang terangkum dalam rubrik Flash News berikut ini. Kita berkomunikasi dan juga bangun komunikasi memberikan motivasi. Dalam rangka meningkatkan kinerja aparatur sipil negara atau ASN dan non-ASN, Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun menggelar kegiatan monitoring dan evaluasi pada Senin 30 Juni di Asrama Haji Kota Madiun. Wali Kota Madiun Dr. Maidi hadir langsung sebagai narasumber utama dalam kegiatan tersebut.
Turut hadir pula Wakil Wali Kota F. Bagus Panuntun, Sekretaris Daerah Kota Madiun Suko Dwi Handiarto, dan Kepala DLH Agus Tri Cahyanto. Kegiatan ini menjadi momen penting bagi seluruh karyawan dan petugas kebersihan untuk mendengar langsung arahan serta motivasi dari pimpinan daerah. Dalam sambutannya, Wali Kota menyampaikan kondisi kebersihan Kota Madiun yang dinilai belum optimal. Dr. Maidi juga menekankan pentingnya kedisiplinan, tanggung jawab, dan semangat kerja dalam menjaga kebersihan lingkungan. Sebagai bentuk apresiasi dan motivasi, Wali Kota mengusulkan perlombaan kebersihan antar tempat penampungan sementara. Hal ini diharapkan dapat memacu semangat dan meningkatkan tanggung jawab petugas dalam menjaga kebersihan. Kegiatan ini diharapkan menjadi momentum penguatan komitmen seluruh jajaran Dinas Lingkungan Hidup dalam menciptakan Kota Madiun yang bersih, tertib, dan menjadi panutan secara nasional. Hari ini saya evaluasi, saya keliling, karena banyak event, banyak kegiatan, maka ada beberapa tempat yang perlu ditangani. Tempat yang ditinggalkan banyak event itu kan ada yang kotor, ada yang apa, ini tidak boleh. Maka hari ini kita redikan semua dan semua petugas kita panggil. Kalau ada event ya kita harus lembur, selesai harus bersih. Tidak rutinitas lagi kalau ada banyak event. Tadi saya kumpulkan semua dari kebersihan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Wali Kota Madiun Dr. Maidi secara resmi melantik jajaran pengurus tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga TPPKK Kota Madiun masa bakti 2025-2030. Acara pelantikan digelar di Aula Kecamatan Manguharjo pada hari Senin 30 Juni. Dalam sambutannya, Wali Kota menyampaikan keyakinannya bahwa seluruh pengurus mampu menjalankan amanah organisasi dengan baik, terutama dalam memasyarakatkan gerakan PKK dan mendukung berbagai program pembangunan daerah. Ucapan khusus juga disampaikan kepada para pengurus baru yang dilantik. Dirinya menekankan bahwa kemajuan Kota Madiun tidak lepas dari peran aktif dan kontribusi PKK dalam berbagai bidang pembangunan sosial. Pada kesempatan tersebut juga diserahkan penghargaan kepada kader-kader PKK berprestasi yang telah menunjukkan dedikasi luar biasa dalam menggerakkan kegiatan pemberdayaan masyarakat di tingkat kelurahan dan kecamatan. Dengan pelantikan ini, diharapkan TPPKK Kota Madiun semakin solid, inovatif, dan terus menjadi garda terdepan dalam mendukung terwujudnya masyarakat yang sejahtera dan mandiri. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Pemerintah Kota Madiun kembali membuka pintu bagi investasi strategis sebagai upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Kali ini, Pemkot menjalin kolaborasi dengan PT Duta Reka Bumi Surabaya dalam pengembangan sektor pertanian, khususnya budidaya pisang Cavendish. Rencana awal penanaman dilakukan di kawasan Manguharjo, tepatnya di sekitar Politeknik Perkeretaapian Indonesia (PPI). Pertemuan antara pemerintah Kota Madiun dan pihak investor berlangsung di Balai Kota pada Selasa 1 Juli. Wali Kota Madiun Dr. Maidi menyambut baik rencana kerjasama tersebut. Menurutnya, investasi ini sejalan dengan arah pembangunan Kota Madiun yang berbasis potensi lokal dan berorientasi ekspor. Wali Kota menegaskan bahwa kolaborasi semacam ini merupakan bagian dari strategi untuk memperkuat ketahanan ekonomi daerah melalui pertanian modern, sekaligus menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. Dengan begitu, pemerintah kota berkomitmen untuk terus membuka peluang bagi investor yang mendukung pembangunan berkelanjutan dan memperkuat langkah Madiun dalam mewujudkan visinya sebagai kota yang mendunia. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Polres Madiun Kota memperingati Hari Bayangkara ke-79. Perayaan ini menjadi bukti keberhasilan sinergi antara Polri dan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga kondusivitas wilayah. Wali Kota Madiun Dr. Maidi menyampaikan apresiasinya terhadap peran Polri, khususnya Polres Madiun Kota, dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban yang dirasakan masyarakat selama ini. Upacara peringatan Hari Bayangkara ke-79 di Kota Madiun turut dihadiri oleh unsur Forkopimda, tokoh masyarakat, dan
tokoh agama sebagai bentuk dukungan dan komitmen bersama dalam menjaga situasi tetap kondusif. Aman, nyaman, yang damai ini kebutuhan kita semua, maka semuanya jangan dibebankan pada Polri. Semuanya ikut menjaga dirinya masing-masing, menjaga rumahnya masing-masing, menjaga kotanya masing-masing. Maka dengan kondisi ini, insya Allah bahwa Kota Madiun nyaman, aman, damai dengan usia 79 tahun Bayangkara ini. Insya Allah sampai saat ini terwujud cukup bagus. Kapolres Madiun Kota AKBP Wiwin Junianto Supriyadi menegaskan bahwa Polri akan terus berkomitmen menjaga stabilitas keamanan di Kota Madiun serta memperkuat kemitraan dengan masyarakat. Hari Bayangkara ke-79 di Kota Madiun menjadi momen penting untuk memperkuat persatuan dan kerjasama demi kemajuan dan ketentraman bersama. Alhamdulillah, ini upacara kita melaksanakan hari lahirnya Polri ya, yang ke-79. Kita sama-sama melaksanakan upacara bersama dengan jajaran Forkominda, tokoh adat, tokoh agama, tokoh budaya, semua bergabung menjadi satu. Itulah bentuk komitmen Polri dalam hal ini untuk menciptakan nuansa kondusivitas di wilayah Madiun Kota. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Wali Kota Madiun Dr. Maidi menerima audiensi dari Balai Pemasyarakatan Bapas kelas 2 Madiun di Balai Kota Rabu 2 Juli. Pertemuan ini membahas sinergitas dan koordinasi antara Bapas dan Pemkot Madiun dalam mendukung pembinaan klien pemasyarakatan serta reintegrasi sosial. Wali Kota menyatakan kesiapan Pemkot untuk mendukung langkah strategis Bapas termasuk melalui pelatihan keterampilan, program sosial, dan pembinaan kewirausahaan. Dirinya juga menekankan pentingnya pendekatan humanis dan kolaborasi dengan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perubahan positif bagi klien pemasyarakatan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Demikian sajian kami minggu ini. Nantikan informasi menarik lainnya hanya di Madiun This Week yang hadir 2 kali dalam sepekan. Kami hadir di Minggu jam 6 petang dan Senin jam 8 pagi. Semoga informasi yang kami sajikan membawa manfaat bagi kita semua. Pemkot Madiun olah sampah jadi destinasi unik. Tonton terus Madiun This Week. Saya Amanda bersama tim yang bertugas undur diri. Madiun This Week, sajian informasi inspirasi minggu ini.